warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, yaitu cara untuk mewakili sekumpulan data dengan satu nilai utama yang paling menggambarkan keseluruhan data. Yang pertama, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menjadi wakil dari sekumpulan data. Nilai ini menunjukkan pusat atau kecenderungan umum dari data yang kita miliki. Tujuan ukuran pemusatan data ini adalah supaya data yang banyak dapat bervariasi, bisa dirangkum menjadi satu nilai yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu ada mean atau rata-rata, median yaitu nilai tengah, modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, alasan kenapa kita harus belajar ini yaitu dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan data dalam jumlah yang besar. Dengan ukuran pemusatan, kita bisa membuat keputusan lebih mudah, menilai kecenderungan umum, dan menghindari kesalahan analisis. Nah, adapun contoh dalam dunia nyata nih. Misalkan dalam pendidikan, guru menghitung rata-rata nilai siswa. Di dalam bisnis, melihat produk yang paling sering dibeli pelanggan. Di bidang kesehatan, menentukan median usia pasien agar tidak bias oleh data ekstrim. Nah, di bidang teknologi dan media sosial, ada rata-rata jumlah nilai atau viewers. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat contoh mean atau rata-rata. Bisa kita lihat di sini rumusnya x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai seterusnya dibagi dengan n. Nah, xi dibagi n ini kita lihat contohnya di sini ada 6 nih, berarti n-nya 6. Nah, selanjutnya xi-nya itu kita tambahkan 11 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 tambah 15 ditambah 10 sama dengan 84. Tinggal kita bagi saja menggunakan rumus yang xi per n, sigma xi per n. Nah, di sini jadinya 84 dibagi 6 per 6 sama dengan hasilnya yaitu 14. Selanjutnya, kita menghitung mean rata-rata pada distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini kita menggunakan tabel nih. Misalkan nilai xi-nya 4, 5, 6, 7, 8. Dan frekuensi f-nya 3, 7, 12, 11, 7. Nah, sigma fi ini cara mencarinya yaitu dengan kita kalikan nilai xi dan frekuensinya, yaitu 4 dikali 3, 12. Nah, kita tambahkan nih 5 dikali 7 sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35, 6 kali 12 sama dengan 72, 7 dikali 11 sama dengan 77, 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita jumlahkan semua dan totalnya yaitu 252. Sedangkan sigma fi ini kita tambahkan saja, yaitu sigma fi ini merupakan total ya. Jadi kita tambahkan saja 3 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 7 sama dengan hasilnya 40. Kita bagi menggunakan rumus yang di atas tadi yaitu sigma fi xi per sigma fi. Nah, dari yang kita dapat tadi sigma fi xi-nya yaitu 252 dan sigma fi-nya 40, jadi 252 per 40 sama dengan 6,3. Baiklah, selanjutnya yaitu kita menghitung rata-rata pada distribusi frekuensi berkelompok. Nah, distribusi frekuensi berkelompok ini rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Cuman di sini dia menggunakan titik tengah. Nah, titik tengah itu yaitu 140 sampai 144, di mana bagian tengah di antara mereka ini yaitu pada 142. Nah, sigma fx ini kita dapatkan dengan sama dengan cara yang tadi, yaitu nilai x-nya dikali dengan frekuensi f. Nah, karena di sini titik tengahnya 142 dan frekuensinya 2, kita kalikan saja. Hasilnya jadi 284. Hal ini terus berulang sampai akhirnya yaitu 100 di tengah-tengah 170 sampai 174 yaitu 172. Kita kalikan dengan 3 yaitu 516. Nah, di sini kita gunakan totalnya nih. Frekuensinya totalnya dari 2 dikali 4 2 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 3 hasilnya 50. Dan fx-nya yang kita kalikan tadi 142 dikali 2 284. Di sini
semua perkalian tadi, semua total perkalian tadi kita jumlahkan juga menjadi 7.885. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu sigma FXI per sigma FI. Nah, di sini kita dapat nih 7.885 dibagi 50, hasilnya 157,7. Selanjutnya kita menghitung nilai median nilai tengah. Nah, median nilai tengah ini, yang pertama median data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu untuk banyak data ganjil dan untuk banyak data genap. Nah, untuk data ganjil ini kita menggunakan data keberapa dikali 1/2 dalam kurung n tambah 1. Untuk data genap kita menggunakan 1/2 di dalam kurungnya data keberapa dikurang 1/2 n ditambah data ke kurang, kita buka kurung lagi, 1/2 n ditambah 1 tutup kurung. Nah, contohnya nih, tentukan nilai median setiap data berikut. Nah, kita dapat nih nilai A-nya ya. Yang A ini merupakan data ganjilnya, yang B ini merupakan data genapnya. Kita urutkan dulu dari yang kecil ke yang besar, karena memang seperti itu dia harus wajib ya. Nah, maka setelah diurutkan, banyak data pada A ini yaitu 15N atau ganjil. Nah, posisi mediannya 15 ditambah 1/2 sama dengan hasilnya 8. Nah, kita lihat elemen ke-8 pada daftar terurut tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nih 6. Berarti elemennya yaitu mediannya yaitu 6. Nah, untuk yang B, urutkan datanya itu sama seperti tadi, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita dapat nih datanya yaitu 10 genap. Nah, jika sudah itu, kita posisi dua nilai tengahnya yaitu n/2 sama dengan 5 dan n/2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, elemen kelima ini pada data ini yaitu 27 dan elemen keenam yaitu 28. Nah, kita hitunglah mediannya, yaitu 27 ditambah 28/2, hasilnya sama dengan 27,5. Nah, selanjutnya kita menghitung median nilai tengah, median data kelompoknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rumusnya itu berbeda ya dengan yang tadi. Nah, di sini dia itu menggunakan TB atau tepi bawah kelas median ditambah 1/2 sigma F dikurang FI. Nah, ini merupakan frekuensi relatif sebelum kelas median dikali per F dikali P. P ini merupakan panjang kelasnya. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih posisi mediannya, sigma F. Nah, sama seperti tadi, kita tambahkan saja semuanya. Jadi 4 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10 tambah 7 ditambah 4, hasilnya 48. Nah, karena dia 1/2, maka hasilnya itu kita bagikan dengan 2. Jadi mediannya yaitu 24. Nah, jadi kita dapat nih keterangannya. Tepi bawahnya itu 55. Kenapa? Karena dia berada pada 27. 12 ini kan tidak sampai 24. Jadi pada angka 15. Makanya tepi bawahnya itu yaitu 55. Nah, untuk setengah sigma F ini kita dapatkan tadi 24. FK ini yaitu frekuensi relatif sebelum kelas median, di mana 27 ini tadi yang ininya 24. Nah, sebelum kelas median kan itu 12, jadi FK-nya 12. Dan frekuensi kelas mediannya yaitu pada ini F-nya, yaitu berarti 15. Panjang kelas P-nya itu atau panjang kelasnya itu kita menghitung dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu dapat panjang kelasnya. Oh, maaf, salah, untuk panjang kelasnya itu dari sini 45 sampai ke 49. Nah, itu panjang kelasnya. Nah, jadi tinggal kita gunakan saja rumusin tadi, TB-nya 55 ditambah hasil setengah sigma F ini 24 dikurang dengan K-nya itu frekuensi relatif sebelum kelas median yaitu 12. Berarti dikurang 12 per F, frekuensinya tadi yaitu 15. Yang ini tadi nih pada 24 tadi. Nah, di sini kita dapatkan hasil pembagian dalam kurungnya tadi 55 ditambah hasil dalam kurungnya 0,8 dikali 5.
hasil yang kita dapat yaitu 59. Nah, kita masuk ke modus. Nah, di sini yang pertama itu modus pada data tunggal. Kita tentukan dulu nih modus dari data berikut nih, yang mana yang paling banyak. Setelah kita hitung nih dari misalnya 8, 1, 2, 3. Nih ada 3. Nah, di sini setelah kita lihat mana yang paling banyak nih, di sini saya mendapatkan 5 nih yang paling banyak, yaitu 6. Oke, selanjutnya. Nah, ini modus pada data berkelompok. Nah, di sini keterangannya MO sama dengan modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P-nya itu sama dengan yang tadi, itu panjang kelas. Nah, di sini kita lihat nih, ada tabelnya. Nilainya yaitu 50 sampai 54 dan F1. Nah, kelas dengan frekuensi terbesar di sini yaitu 60 sampai 64. Jadi F-nya sama dengan 14. Ini sebenarnya cara mudah mencarinya aja ya. Nah, ini merupakan kelas modalnya. Di bawah kelas modal 60. Nah, untuk frekuensi modalnya 14 karena di sini nih. Nah, sebelum 12 D1 F modal sebelumnya yaitu 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, untuk frekuensi sesudah yaitu 7 nih. Nah, jadi D2-nya F modal dikurang F sebelum sama seperti tadi yaitu 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, kita masukkan caranya tadi. Nah, kita dapat nih TB-nya 60 ditambah dengan D1-nya yaitu 2 per D1 ditambah D2 berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9 dikali 5 atau panjang kelasnya. Nah, kita urutkan lagi jadinya 60 ditambah untuk hasil pembagian ini menjadi 0,222. Ini masih panjang jadi nggak perlu dibikin titik saja. Dikalikan 5 hasilnya 61,111. Hanya segitu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.